Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Instagram live-nya bersama Fajri. Nah, insya Allah kita akan rutin nih untuk live, untuk bersama kita mensupport teman-teman UMKM, baik yang baru mulai berbisnis ya, apalagi sekarang banyak PHK ya, Coach ya. Mungkin teman-teman itu baru mulai berbisnis. Luar biasa terjadi di Indonesia iya. ini. Dan kemudian juga mungkin teman-teman UMKM yang bisnisnya udah jalan, nah kita mencoba mensupport, membantu mereka mewujudkan visi dan misi mereka nih. Nah, pada malam hari ini kita bersama Coach Satria nih, Coach besar nih dari Sumatera Utara, Masya Allah. Insya Allah kita pada malam hari ini akan bahas tentang mindset bisnis. Yeah. Nah, mungkin teman-teman semua, Coach Satria ini juga selain seorang motivator bisnis ya, dan juga seorang coaching bisnis, juga merupakan seorang pengusaha. Ini usahanya luar biasa ya. Punya tour and travel keliling Eropa, Masya Allah. Jadi kapan kita mau diajak mau pergi nih, Coach? Begitu buka penerbangan kita buka lagi. Insya Allah, mantap. Ini luar biasa. Saat orang menjamur bisnis tour travel umroh, ini bikin tour travel keliling Eropa, luar biasa. Ini memang luar biasa. Mantap. Nanti kita sharing juga ya, Coach ya, gimana ininya. Boleh. Nah, ini mungkin langsung aja nih, Coach. Kita masuk ke tema kita malam hari tentang mindset bisnis. Jadi mungkin sebelum banyak bahasanya, mungkin Coach bisa jelasin dikit nih tentang mindset bisnis itu seperti apa, dan kemudian mindset bisnis yang harus dimiliki pengusaha itu harus gimana sih sebenarnya, Coach, gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama kita tentu saja tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sampai pada hari ini kita masih Allah berikan kesempatan, kesehatan, dan dalam kondisi yang nikmat yang luar biasa yang Allah berikan di tengah-tengah kondisi global pandemi COVID-19, ya insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengikut Rasulullah, kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa mengikuti semua yang Rasulullah contohkan, yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita untuk kita amalkan di kehidupan kita di dunia ini. Jadi bincang santai aja nih ya, Fajri ya. Iya, santai aja, Coach. Fajri, terima kasih sudah diundang jauh-jauh dari Sumatera Barat ya. Ya. Kampung kedua Sumut nih, Ustaz. Bagaimana kita bisnis mindset ya, bagaimana kita berupaya untuk membangun jiwa entrepreneurship gitu ya. Jadi saya mulai dari konsep rezeki ya. Saya sambil baca aja lah ini, karena memang bahasan ini sebenarnya cukup sederhana ya. Kita mulai dari bagaimana Allah telah menjamin rezeki yang untuk setiap makhluknya gitu ya. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan, tentu saja Allah sudah jamin rezekinya. Jadi itu adalah konsep yang paling dasar dari manusia, baik dia sebagai pebisnis maupun juga sebagai pekerja gitu ya. Apalagi sebagai pebisnis yang orang katakan pebisnis itu kalau ini dua sisi ya, kita selalu lihat pekerja atau pegawai dan pebisnis atau business owner. Kalau pegawai memandang pebisnis itu enak, waktunya banyak gitu ya. Iya. Jadi kapan aja mau pergi bisa pergi gitu ya. Itu kan itu satu sisi yang dipandang oleh karyawan atau pegawai gitu ya. Sementara mereka kalau mau pergi harus ada cuti, kemudian harus ada libur baru bisa pergi. Atau mau ada acara apa, mau kongko-kongko, kalau pebisnis ini terserah kapan aja waktunya. Iya. Sementara pebisnis memandang pegawai atau karyawan itu enak, tiap bulan nggak perlu mikirin
omset pasti rekening Gajinya masuk dapet, uang gitu ya. Selalu tanggal 25 kalau karyawan swasta atau tanggal 1 kalau pegawai negeri itu Iya. selalu ada transferan Masuk ke rekening ya. Gitu. SMS bankingnya udah masuk nih. Iya, tapi dua sisi ini yang selalu dikotomikan. Padahal sebenarnya bagi seorang pebisnis itu waktu yang dia punya, kalau karyawan atau pegawai itu kan hanya masuk jam 8 pulang jam 5 gitu ya. Atau ada lembur paling 2-3 jam ke depan. Kalau pebisnis itu 24 jam dia mikirin bisnisnya gitu. Apalagi dia business owner. Apalagi dia punya bisnis gitu ya. Dia itu harus mikirin bisnis 24 jam. Bagaimana agar bisnisnya ini berjalan dengan track record dalam tracknya gitu ya, dalam jalurnya gitu. Nah ini yang mungkin harus kita lihat. Sebenarnya keduanya adalah rezeki yang telah Allah berikan gitu. Jadi itu pilihan yang memang tidak harus dikotomikan gitu. Yang memang saat ini masih menjadi pegawai, menjadi karyawan juga bisa mulai berbisnis. Fajri ini kan pebisnis yang dua dapur lah ya gitu ya, dua pilar gitu. Iya. Ya berkat doa coach juga ini. Iya. Jadi artinya nggak perlu dikotomikan kedua seperti itu. Kalau memang orang memilih jalur bisnis, ya memang dia sudah dari awal membangun jiwa entrepreneurship. Makanya kalau kita membuka Al-Quran, itu ada 9 jenis rezeki yang telah Allah jamin ya dalam hidup kita. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin Allah. Saya sambil baca aja ya dalam Quran. Boleh. Surat Hud. Allah berkata, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya gitu. Jadi kita harus yakin, mau kita jadi pegawai, mau kita jadi karyawan, mau kita jadi pebisnis, itu pasti rezekinya telah Allah jamin. Iya. Tinggalkan jadi nggak perlu takut ya coach ya untuk memulai apapun. Jadi nggak perlu takut untuk memulai. Nggak perlu takut dengan rezeki gitu. Itu mindset yang harus dibangun sebagai seorang pebisnis gitu ya. Nah, jadi artinya kalau tadi memandang wah enak tuh karyawan tiap bulan apalagi kondisi Covid seperti ini gitu ya. Ternyata memang jadi karyawan juga ada dampaknya ketika Covid seperti ini. Apa PHK? Nah, itu ya. Itu artinya apa? Ternyata tidak menjamin ya seorang karyawan, seorang pegawai, karyawan terutama karyawan swasta, perusahaan swasta, dalam kondisi gini juga bisa terkena dampak PHK. Gitu. Demikiannya pebisnis saat ini juga bisa jadi omsetnya tidak ada omsetnya, apalagi yang berdampak langsung seperti misalnya para bisnis kuliner gitu ya, atau yang paling nyata ojek online misalnya pada saat ini. Nah itu artinya apa? Ini adalah mental dasar yang kita bangun, bahwasanya rezeki itu telah Allah jamin. Karena kalau Allah nggak jamin, karena rezeki kita itu sudah tidak ada, maka kita sudah dipanggil Allah. Gitu ya. Artinya kalau rezeki kita sudah habis di dunia, maka kita tidak akan lagi hidup di dunia. Gitu. Jadi selama kita hidup di dunia, maka rezeki pasti Allah rezekinya udah dijamin. Ya. Mau karyawan, mau bisnis itu pasti Allah jamin. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Nah, dalam surah An-Najm 39 Allah katakan dalam yang artinya tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya gitu. Di samping default tadi ya, default rezeki yang telah Allah jamin secara default, secara mungkin standar gitu ya. Maka Allah juga memberikan rezeki yang kita usahakan. Gitu. Nah, ini masuk tadi poin tadi. Kalaupun kita sebagai karyawan, kita bisa apakah berinvestasi kecil-kecilan ataukah berusaha bisnis yang lain yang tidak mengganggu kesibukan kita sebagai karyawan. Memang kita harus mengusahakan misalnya masuk jam 8 pulang jam 5. Maka setelah itu kita berbisnis gitu. Kan sekarang banyak nih juga ada yang orang juga misalnya PNS kemudian atau guru kemudian setelah pulang mengajar atau setelah pulang jadi PNS dia ojek online misalnya seperti itu atau supir kendaraan online atau dia jual online dari rumah gitu ya, jadi reseller dan seterusnya. Itu juga bisa digabungkan. Artinya Allah akan tambahkan rezeki itu ketika kita berusaha di samping default tadi.
Yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Ini juga harus kita pahami. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah katakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Gitu. Ya, jadi kalau kita makin bersyukur, makin ditambah nikmat itu. Rasakanlah, coba mulai mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dari hal yang paling kecil kita syukuri, insya Allah akan berlipat ganda yang Allah berikan kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kufur atau tidak bersyukur, maka akan datang azab-azab Allah yang lainnya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi ini saya baca semua aja supaya memang ada satu konsep yang dibangun dalam mindset dalam pikiran kita. Benar-benar. Ketika kita sudah berniat totalitas menjadi seorang entrepreneur, maka kita harus kuat dari sisi ininya. Dari sisi bagaimana kita yakin rezeki itu, ketawakalan, keyakinan sama Allah ya. Gitu. Tapi tetap kita berusaha. Yang keempat adalah rezeki yang tidak terduga. Ini juga ada. Allah katakan surah Al-Falaq 1-23, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Gitu. Terkadang kita tidak menyadari ya. Terkadang gini, tiba-tiba kita dapat rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Tapi kita nggak langsung mengaitkan ini adalah memang janji Allah tadi. Kita selalu mengatakan itu karena usaha kita, itu karena kita begini, karena kita begitu. Padahal sebenarnya ini telah Allah janjikan gitu. Jadi mulai dari sekarang, kalau tiba-tiba datang rezeki yang nggak kita sangka-sangka, yakinlah ini adalah pemberian Allah tadi. Gitu. Bahwasanya Allah yang memberikan itu, bukan hanya karena usaha kita aja gitu. Jadi artinya tetap ada tambahan di samping usaha kita, ada tambahan satu bahwasanya inilah yang Allah janjikan min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan saya dalam kondisi Covid ini, itu ada beberapa momentum yang cukup besar nilainya, yang banyak ya, Coach. Yang betul-betul saya itu merasakan ya inilah yang Allah janjikan. Min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba join bisnis saya dapat bonus gitu ya. Menjelang Lebaran lagi itu. Masya Allah, itu luar biasa gitu ya. Jadi saya memang walaupun sebenarnya itu sudah ada dari tahun lalu perjanjian tadi, tapi ketika itu datang dengan tiba-tiba, kita begitu merasakan, ya Allah, inilah yang Allah katakan min haitsu la yahtasib. Itu ada 2-3 kali. Allah itu ya. Iya, 2-3 kali yang Allah cairkan di bulan Ramadan kemarin. Itu alhamdulillah ini. Jadi betul-betul memberikan nafas ya untuk di rekening saya gitu ya. Benar. Yang ketiga, rezeki karena istighfar gitu ya. Allah katakan dalam surah An-Nuh sebelum 11 Allah katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Ya, jadi kalau kita terkadang kita kan mendapatkan suatu musibah ya. Musibah apapun itu, ya baiknya itu ringan, sedang ataupun berat, maka kita sifat dasar adalah kita beristighfar. Gitu. Kita jangan dulu mencari penyebab selain diri kita. Gitu. Apapun musibah yang terjadi, maka carilah sebab adalah diri kita. Bisa jadi ini dikarenakan memang kesalahan, dosa kecil, sedang ataupun berat yang kita lakukan. Maka Allah berikan teguran tadi. Maka yang pertama adalah beristighfar. Nah, karena setelah istighfar, insya Allah apa yang mungkin kita kehilangan atau kita kerugian itu akan datang. Itu akan datang orderan ya, Coach ya. Akan datang orderan baru. Bisa jadi mungkin ditipu, bisa jadi ya ditipu. Iya benar. Utang nggak dibayar-bayar. Yang nggak bayar-bayar gitu ya, atau orang yang segala macam itu, atau kerugian yang tidak kita bisa kontrol. Kita istighfar dulu. Gitu. Karena apa? Memang itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah ingin menegur kita lewat kejadian tadi. Gitu. Maka sifat adalah istighfar. Gitu. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih besar, dengan yang lebih baik, dengan lebih banyak gitu ya. Benar. Yang keenam rezeki karena menikah. Nah, ini bagi para jomblo. Ini Ian udah nonton mau Ian nih? Belum nonton dia, si Ian. Iya, belum online belum, ya. Ian belum masuk ini ya. Aduh sayang kali. Ian di mana Ian? Gitu. Jadi rezeki karena menikah. Ini dalam surah An-Nur ayat 32 Allah katakan,
dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, dan jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka karena karunia-Nya. Ya, ini karena menikah itu akan, makanya para jomblo ini yang mungkin ada yang nonton, para jomblo nanti. Oh iya, ini ada teman-teman saya nih coach, ada Heru, ada Fajar. Jangan takut menikah gitu ya. Iya, benar. Karena Allah akan kasih rezeki itu menikah gitu. Alhamdulillah itu Iko, insya Allah tahun ini udah Heru ya, alhamdulillah. Amin. Ini udah Heru tuh bisnisnya cuci sepatu coach. Jadi cabangnya ada di Medan, ada di Aceh, sama di Lampung. Lampung apa Bengkulu ya? Belum nikah tapi ya? Belum, itu dia. Ayo udah Heru, segera menikah. Insya Allah rezekinya akan melipat gandakan. Sekarang aja udah luar biasa, apalagi menikah, masya Allah. Itu cobalah, banyak orang ya, termasuk saya, merasakan bagaimana rezeki karena menikah itu luar biasa Allah berikan. Ada aja yang Allah berikan ketika kita sudah menikah. Itu. Ini juga makanya, Rodi Kuncoro, itu juga belum nikah tuh coach. Itu. Jadi itu ketua Laskar Sedekah Kota Padang. Masya Allah. Ayo, apalagi nih, usia kan bukannya belum 17 tahun kan, pasti udah 17 tahun. Jangan... udah lebih, udah mau expire itu. Udah mau expire, Masya Allah. Ini, ayo dibaca lagi surat An-Nur 32 ya. Ini para jomblo ya. Baca surat An-Nur 32 gitu ya. Insya Allah akan tambah rezekinya. Yang 7 adalah rezeki karena anak. Nah, ini ada lagi setelah menikah, anak. Itu juga ada. Jadi urutan ini Allah katakan dari surat ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Ya, itu juga ada rezeki karena anak. Makanya orang tua dulu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Bener begitu ya. Jadi itu bener tuh, banyak anak. Karena setiap anak lahir Allah sudah jamin rezekinya. Bisa jadi rezeki itu akan melimpah lewat anak-anak kita. Berapa anak kita tuh mungkin beda-beda rezekinya. Bisa jadi ada yang membawa rezeki yang melimpah, yang luar biasa. Gitu, lewat anak-anak kita. Jadi ayo jangan tunda-tunda lagi nih yang jomblo, yang belum punya anak, jangan tunda punya anak. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, rezeki karena bersedekah. Ini juga ada ya. Tadi ada laskar sedekah ya. Ini luar biasa nih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah katakan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Ya, insya Allah pasti saya yakin rekan-rekan yang menonton juga sudah merasakan rezeki karena sedekah itu juga luar biasa yang melimpah yang Allah berikan. Baru yang ke-9, rezeki karena berusaha payah. Ini juga ada nih. Ini mental business owner atau mental para bisnis mindset ya. Allah katakan dalam sebuah hadis ya, dikatakan dalam hadis At-Tabrani bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus atau ditebus dengan pahala sholat, sedekah atau haji. Namun hanya dapat ditebus dengan kesusahan dalam mencari nafkah. Nah, ini artinya memang orang yang bersusah payah mencari nafkah, maka insya Allah itu akan diangkat kemuliaan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan dihapus dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosa kita ya. Dosa-dosa. Jadi makanya disinilah diuji tadi ya, bagaimana seorang entrepreneur itu bisa dia bersusah payah untuk membangun bisnisnya. Nah, ini konsep yang harus kita yakini ya, karena kita adalah umat Islam yang yakin memang bahwasanya Allah akan memberikan rezeki yang begitu banyak lewat jalan-jalan yang luar biasa banyaknya, dan ketika kita sudah mulai melangkah menjadi business owner, menjadi seorang entrepreneur, maka insya Allah itu akan terbuka pintu-pintu rezeki tadi. Sehingga kita akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semakin bertakwa, insya Allah kita akan semakin dimudahkan Allah, dan kita akan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.